Baiklah, baiklah, saya akan mempresentasikan hasil UTS saya untuk mata kuliah etika profesi ini. Jadi yang pertama itu awal mula berkembangnya data entry. Jadi yang pertama itu kebudayaan Babilonia yang menemukan pemerintahan terorganisasi pertama di dunia. Terus termasuk beberapa bahasa tulisan tertua, catatan-catatan usaha tertua. Terus yang kedua itu kebudayaan Mesir. Jadi para juru tulisan menjadi titik pusat di mana keseluruhan mesin pembendaharaan dan bagian-bagian lain berputar. Terus yang ketiga itu kebudayaan Cina. Kebudayaan Cina itu yaitu dia akuntansi pemerintahnya memainkan peran yang sangat penting dan rumit pada dinasti Zhou. Terus yang keempat itu kebudayaan Romawi. Jadi memperkenalkan sistem akuntansi pertanggungjawaban terperinci. Jadi yang kelima itu kebudayaan uh, Romawi. Jadi terdapat hukum yang mengharuskan para pembayar pajak membuat pelaporan mengenai posisi keuangan mereka. Terus secara ilmiah, penemuan pertama akuntansi itu berasal dari para pedagang yang pertama dari orang-orang Arab. Terus Italia juga menjadi pangkalan pedagangnya yang ikut memperkenalkan metode pencatatan rekening, yaitu pencatatan berpasangan atau pembukaan Italia. Terus kemudian Luca Pacioli melalui bukunya yang menjelaskan praktek yang terjadi di Italia pada masa itu. Ia mengungkapkan tujuan pembukuan serta sistem debit dan kredit untuk memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Terus yang soal kedua yaitu perbedaan GAAP dan IFRS. GAAP itu perbedaannya itu JAP dia sistem pencatatannya itu menggunakan FIFO, LIFO, dan average. Sedangkan IFRS dia hanya menggunakan average dan LIFO. Terus untuk penilaian aset, kalau untuk JAP itu menggunakan nilai historik, sedangkan IFRS itu menggunakan fair value. Standar JAP itu menggunakan 6 statement, sedangkan IFRS itu menggunakan segitiga terbalik. Jawaban nomor 3, ada 4 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan evolusioner. Jadi mitra asing yang akan bergabung di suatu negara itu dia akan menyesuaikan aturan-aturannya karena sendi mereka ingin tetap harus membina perdagangan dengan negara tersebut. Terus yang kedua itu pendekatan transfer teknologi. Jadi operasi dan aktivitas kontrol akuntan internasional perusahaan multinasional yang beroperasi dengan negara berkembang. Terus yang ketiga itu penggunaan standar akuntansi internasional. Jadi bergabung dengan International Accounting Standard Board Committee. Jadi dia bergabung dengan ISC untuk menggunakan standar internasional yang diterbitkannya. Terus yang keempat itu strategi situasional. Pengembangan standar akuntansi didasari dari situasi atau kondisi suatu negara dengan menyesuaikan atau latar belakang dengan mendasarinya. Terus di Indonesia menggunakan apa? Indonesia sebenarnya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan standar akuntansi internasional sama strategi situasional. Karena Indonesia itu menggunakan dia menerbitkan standar itu dengan patokan internasional punya standar, dan dia juga mengubahnya dengan menggunakan situasional Indonesia. Jawaban nomor 4 yaitu mengenai segitiga terbalik. Segitiga terbalik ini terbagi 3 level. Jadi level pertama itu mengenai tujuan laporan keuangan untuk menjadikan informasi yang berguna bagi investor. Terus level 2 ini berupa karakteristik kualitatif yang terbagi 2. Yang pertama itu kualitas primer. Kualitas primer ini terdiri dari relevan dan reliabilitas. Relevan ini menjelaskan bahwa informasi akuntansi itu harus dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Relevan ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama itu nilai prediktif dan kedua itu nilai konfirmasi. Terus untuk reliabilitas itu adalah semua saldo yang disajikan harus benar-benar ada ataupun benar-benar terjadi. Terus dia terbagi 3, yaitu yang pertama itu kelengkapan, yang kedua itu harus netral, yang ketiga itu bebas dari kesalahan. Terus untuk kualitas sekunder, unsur-unsur kualitas sekunder ialah dapat dibandingkan, yang kedua itu dapat diuji tepat waktu dan dapat dipahami. Elemen dasar ini
Level 2 juga, elemen dasar itu sebuah laporan keuangan terdiri dari elemen dasar yang terbagi 5, yaitu aset, liabilitas, equity, pendapatan, dan beban. Terus level 3. Level 3 ini yang pertama itu asumsi dasar. Asumsi dasar itu terbagi 5, yaitu yang pertama itu ekonomi entity. Ekonomi entity ini berasumsi bahwa kekayaan pemilik harus dipisahkan dengan kekayaan perusahaan. Terus going concern, kita harus beranggapan bahwa perusahaan itu akan berjalan jangka panjang. Terus monetary unit. Jadi asumsi ini sebuah transaksi yang terjadi itu dapat diukur dengan sebuah barang, yaitu dengan satuan uang. Terus yang keempat itu periodicity. Jadi asumsi bahwa laporan keuangan dilaporkan dalam waktu tertentu. Terus yang kelima itu accrual basis. Accrual basis ini yaitu asumsi ini menjelaskan bahwa segala transaksi yang terjadi harus dicatat pada saat itu juga. Terus prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi ini yang pertama pengukuran. Pengukuran itu terbagi dua jenis, yaitu yang pertama itu cost principle. Cost principle di mana saat dicatat pada saat tercatat pada saat perolehan. Terus yang kedua itu fair value. Fair value ini asumsi nilai saat ini. Terus ada pengukuran pendapatan. Pengukuran pendapatan itu semua pendapatan harus dicatat dalam laporan keuangan. Terus pengukuran beban. Pengakuan beban ini sebagai biaya produksi yang berhubungan dengan produksi. Terus yang pengakuan penuh. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu harus dicatat dalam laporan keuangan. Terus yang terakhir itu hambatan ini terdiri dari dua biaya. Yang pertama itu biaya. Biaya ini jadi semua orang, kebanyakan orang berasumsi bahwa akuntansi itu murah, sedangkan tidak. Akuntansi ini kalau jika ingin diterapkan benar-benar itu menggunakan biaya yang sangat besar. Terus materialitas. Sebuah informasi keuangan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Jawaban nomor 5. Jawaban nomor 5 ini karena menurut saya sih masih bisa, karena untuk pada awal untuk mengakui sebuah aset itu kan kita pasti menggunakan historical cost. Terus kan aset itu dia setiap waktu itu nilainya itu berubah, bisa aja berubah naik dan bisa aja berubah turun, sehingga kita tidak bisa mengetahui nilainya pada saat yang kita ingin mengetahui, sehingga kita masih bisa menggunakan historical cost untuk mengetahui nilai aset kita pada saat ya kita ingin mengetahuinya.